Saudara-saudari dan orang-orang muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Kamis 24 Desember 2020. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabda kehidupan dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang nyanyian pujian Zakaria, suatu nyanyian pujian yang disampaikan Zakaria kepada Allah atas segala karya keselamatan Allah yang sungguh nyata Ia alami di dalam keluarganya, di mana Elisabet istrinya yang mandul dan sudah lanjut usia tersebut dianugerahi rahmat yang besar oleh Allah, di mana istrinya dapat mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Nyanyian pujian Zakaria kepada Allah juga merupakan suatu nyanyian syukurnya atas segala sesuatu yang Allah lakukan terhadapnya, di mana karena ketidakpercayaannya akan kabar dari malaikat Gabriel bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak di masa tuanya. Karena kasih dari Tuhan, Zakaria pun akhirnya diperkenankan untuk berbicara kembali setelah ia mengalami bisu beberapa saat. Dan ketika ia dapat berbicara, setelah ia menyebut dan memberi nama kepada anaknya, namanya adalah Yohanes, maka yang terjadi, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Nyanyian pujian Zakaria merupakan nyanyian syukur, memuji-muji Allah atas segala karya keselamatan Allah atas hidupnya. Di dalam nyanyian pujian Zakaria, kita menemukan bahwa
nyanyian tersebut ditujukan kepada Tuhan Allah Israel yang melawat umatnya, yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Israel, yang akan memberikan keselamatan kepada bangsa Israel, yang akan memberikan kelepasan terhadap musuh-musuh mereka, di mana melalui Yesus Kristus putranya Allah menepati janjinya, janji keselamatan yang selalu akan dianugerahkan, diberikan kepada umat kesayangannya Israel. Setelah sekian lama, Allah berjanji melalui perantaraan para nabinya. Kini Allah sungguh berjanji, dan janji itu berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel, dalam sejarah bangsa Israel, untuk menyelamatkan mereka dari segala belenggu, dosa, kesalahan, dan musuh-musuh mereka. Dan tidak hanya itu, di dalam Kidung Zakaria juga terdapat pujian Zakaria kepada anaknya Yohanes Pembaptis yang mengatakan, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Zakaria di dalam nyanyian pujiannya menugaskan kepada Yohanes Pembaptis untuk sungguh menjalani perutusan sebagai penyedia jalan bagi Tuhan Allah Israel yang melawat umatnya dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, kehadiran Tuhan yang melawat umatnya sungguh dipersiapkan oleh Zakaria dengan sebaik mungkin, sungguh dipersiapkan oleh Zakaria dengan sukacita, dengan puji-pujian, dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh syukur atas segala penderitaan yang akan dilepaskan dari diri mereka, dari musuh-musuh mereka, di mana Allah Israel, Tuhan, melawat umatnya dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta orang-orang muda yang terkasih, hari ini tanggal 24 Desember 2020 adalah malam Natal. Mari dengan berbekal merenungkan nyanyian pujian Zakaria pada pagi hingga sore hari nanti, kita memohon kepada Tuhan agar kita pun memuji-muji Allah kita atas karya keselamatan yang selalu Ia anugerahkan kepada kita. Janjinya itu terpenuhi secara khusus dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Janjinya berpuncak dalam diri putranya. Janjinya berpuncak dalam juru selamat kita yang akan membebaskan kita dari segala penderitaan kita, dari segala belenggu dosa kita dan kesalahan kita, serta kasih-Nya. Janji kasih-Nya tersebut sungguh akan memampukan kita untuk menjalani perjalanan kita di dunia ini dengan sebaik mungkin. Tuhan, terima kasih atas janji keselamatan yang berpuncak dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga kami umat-Mu sungguh-sungguh membuka hati kami, bersukacita bergembira atas karya keselamatan yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Semoga karya keselamatan itu menggerakkan kami untuk memuji Engkau, memberikan hidup kepada sesama dengan lebih baik. Semoga rahmat Tuhan membantu kita